Hello guys, welcome back again to your favorite story breakdown, where I'm gonna breaking down your favorite film, video game, and also series. So yeah, thank you guys buat kalian yang ngeklik video ini karena kalian ngeliat judul film Imperfect. Yep, jadi gue buat buat hari ini gue akan membreakdown, nggak breakdown sih, tapi gue ingin mengutarakan hasil analisa gue terhadap film Imperfect. Jadi gue biasanya bakal nge-breakdown film-film dari luar. Jadi kenapa gue pakai bahasa Inggris. Tapi karena sekarang gue akan uh, mengutarakan analisa yang gue dapat dari film Imperfect. Jadi gue bakal pakai bahasa Indonesia dan ini juga film Indonesia. Jadi ya udah, gue bakal pakai bahasa Indonesia aja. Ya, film Imperfect. Filmnya Ernest Prakasa. Oke, gue suka sih sama film ini. Sumpah gue suka sama film ini dikarenakan oleh hasil analisa yang akan gue utarakan kepada lo. Oke, pertama dari opening. Ya udah deh, gak usah kebanyakan apa biar lo tahu langsung. Karena film ini tuh detail banget cuy. Ya, ini film detail banget. Hampir setiap scene, setiap dialog itu dibuat dengan pertimbangan, dan ini tuh dialog dan scene-nya itu ada bobotnya. Jadi ini scene sama dialognya ini bukan asal ada, tapi uh, punya peran buat ini apa buat karakter utamanya, yaitu si Rara alias Jessica Mila. Oke, yang pertama itu Goal Need Desire. Oke, jadi Goal Need Desire gini loh. Goal Need Desire itu ibaratnya adalah misalkan si Rara ya. Rara itu kan ini apa gendut kan. Udah gitu dia itu pengen kurus. Udah gitu kenapa dia mau kurus? Nah, dia itu karena dia itu ini apa dibully sama temannya. Nah iya, jadi gitu nih. Jadi tujuan utamanya itu kurus. Itu goalnya dia. Apa yang itu tujuan utama dia? Need alias yang memotivasinya apa? Dibully atau enggak karena kerjaan. Ya, jadi ini neednya. Nah, desire-nya itu ini apa? Lebih lebih ke personal lagi. Desire-nya misalkan apa? Misalkan dia capek nih apa? Oh ya, kalau misalkan berdasarkan film, dia ingin mendapatkan apa yang tidak pernah ia dapatkan. Mendapatkan segala hal ya. Katakanlah mendapatkan segala hal yang tidak pernah dia miliki. Jadi ini goal need desire-nya. Nah, ini goal need desire-nya ini udah ada dari awal film. Dari scene Lulu lahir dibilang terus ini apa beda banget. Nah, itu udah goal need desire-nya. Oke. Sebelum lo nonton video ini jauh lebih lama, gue bakal ngebahas hasil analisa gue itu dari awal sampai ending film. Filmnya itu kan 1 jam 52 menit, dan ini hasil analisa yang gue dapetin juga lumayan panjang. Jadi ada kemungkinan video ini bisa sampai 50 menit atau mungkin 1 jam. Jadi kalau misalkan lo ngerasa bosen apa ngeliat gue nulis udah gitu gue ngomong kayak gini aja, jadi skip aja, no problem. Oke, jadi buat lo yang masih nonton, thank you. Mari kita lanjut ke hal selanjutnya ya. Oke, jadi ini pertama ini gue need desire-nya tuh jelas dari awal film ya. Oke, yang kedua. Oke, yes, yang barusan gue bilang yaitu di compare, dibandingin sama Lulu. Udah gitu yang paling sakitnya apa? Di compare sama Lulu yang masih bayi. Wah, ini kena boy. Udah gitu di saat itu si Rara itu posisinya kan ya, katakanlah mungkin itu udah umur 6-7 tahun, ada tuh anak kayak gitu tuh. Nah, itu wah bener-bener dong. Udah gitu di comparisonnya lucu banget, ini apa lucu banget apa kayak misalnya ya pokoknya pujian-pujian yang baik lah, sedangkan anaknya beda banget. Nah, terus dibilang udah diemin aja ya, kata bapaknya. Ini kena banget. Ini tuh bener-bener sebuah goal need desire tuh yang dari awal gue tonton, wah ini kena banget. Goal need desire nih udah kelihatan. Semakin awal goal need desire-nya itu kelihatan dari awal film. Kalau yang berdasarkan yang gue tahu ya dari buku John Truby, dia bilang goal need desire itu harus kelihatan dari 10 menit pertama. Jadi kalau misalkan ini udah ada, istilahnya asalkan misalkan di menit 50 udah tercapai nih keinginannya,
misalkan durasi filmnya 2 jam 5 menit. Nah itu sisanya itu lu bebas mau lu apain, tapi masih harus berkaitan sama karakter itu. Nah itu begitulah. Nah ini di compare, ini jelas dong, ini jelas di compare-nya parah banget. Misalkan nih lu udah umur 8 tahun, misalkan ibu lu udah tahu nih sifat lu gimana, terus ibu lu ngelahirin anak lagi, terus dibilang anak tetangganya bilang, bu anaknya lucu banget, gak kayak anak yang pertama, dekil, hitam, dan lain sebagainya. Semua bayi kan waktu masih lahir kan ya ini apa, lucu, cakep ya kan, ya kalau dibandingin sama yang udah 8 tahun kan beda, sakit, pasti kena banget itu di hati. Nah itu, ini parah sih nomor nomor 2 ini. Jadi makin ini apa, istilahnya tuh makin menaikkan goal need desire-nya. Jadi ini nomor 2 ini tuh ngangkat goal need desire-nya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu yang ketiga itu ada dialog dari bapaknya, yaitu eh, bapaknya bilang kamu itu punya hati yang baik. Hati yang baik. Yang penting kamu punya hati yang baik. Udah cukup buat papa, bagi kamu cukup buat papa. Nah itu si bapaknya bilang kayak gitu kan, dan emang bener begitu. Pas si Lulu dibilang, kak mau coklat gak, udah gitu dan keadaannya udah malam, udah gitu ibunya ngeliat juga, kak kamu makan coklat, udah gitu si Rara langsung bilang, enggak kok mah, ini coklat punyanya kakak. Itu artinya benar-benar hati yang baik, jadi seorang kakak melindungi adiknya ya kan. Tapi gue rasa pasti emang begitu sih. Tapi ini kan karena dialog ya kan, problematikanya orang Indonesia itu dalam film, kalau apa-apa tuh kebanyakan harus pakai dialog, nggak bisa secara subtext. Subtext tuh maksudnya gimana, pakai aksi aja. Iya, jadi harus pakai aksi aja. Misalkan dibilang ini apa, jangan temenin dia itu bodoh ya, jangan jangan dialog, ya kita tunjukin kalau misalkan dia itu bodoh ya. Misalkan gimana, ini nih apa, misalkan dia tuh dikasih tes misalkan 5 doang deh, 5 tes matematika dasar, dikasih waktu 1 jam nggak bisa. Oke, kelihatan bodoh itu karena secara aksi, jangan pakai dialog, karena Indonesia itu kebanyakan pakainya dialog. Nah ini hati yang baik ini dari action. Nah ini oke nih, bagus nih. Oke, udah gitu yang keempat itu karakter teman ibu. Awalnya gue pikir nih karakter teman ibu apaan sih, nggak jelas banget. Tapi ternyata karakter teman ibu itu sebagai penekan, sebagai ini apa, supaya makin ke pressure tuh Lara alias si Jessica Mila. Karakter teman ibu ini sebagai penekan. Iya, ini sebagai penekan karena setiap scene ini ada, pasti mereka itu selalu ini apa, selalu membandingkan. Pokoknya dari awal scene sampai akhirnya, pokoknya sebelum Rara kurus ya, sebelum Rara kurus itu karakter ibunya itu parah, itu benar-benar menekan banget, pokoknya istilah body shaming banget deh. Nah ini karakter teman ibu sebagai penekan ini bagus, karena kalau nggak ada karakter teman ibu sebagai penekan ini, jadi si Rara ini nggak bakal ada motivasinya. Oke, sekarang yang kelima itu ada pilih kasih. Yes, pilih kasih. Ada pilih kasih, yaitu di saat kelihatan banget ya dari awal film, yaitu pas waktu Lulu baru lahir ya kan, yang dikatakan lucu, putih, dan lain sebagainya. Udah gitu kelihatan lebih diperhatikan gitu, terutama pas lagi makan. Udah gitu dari dialognya juga begitu apa, Lulu itu lebih kayak dia istimewakan. Terlebih lagi ada tuh scene puncaknya Jessica Mila ngamuk, udah mama itu aja tuh apa, sama Lulu tuh yang paling dibanggakan, yang anak yang paling centil, sedangkan aku merasa dia anak tirikan. Nah itu tuh udah puncaknya banget tuh, padahal kita nggak usah harus dengar dialog itu. Dari sepanjang film pun kita udah tahu sebenarnya, tapi itu sebagai puncak, sebagai penekan karakter, emosinya meledak di saat itu. Oke, udah gitu selain itu lagi, oke, karakter ayah. Karakter ayah itu sebagai pelindung, ya. Oke, karakter ayah itu sebagai
pelindung. Nih, karakter ayah sebagai pelindung itu kita lihat waktu ini apa waktu awal-awal film yang pas jatuh terus ini apa mau dikasih es krim kan. Nih ambil es krimnya, terus dia bilang enggak mama bilang gulanya bikin gendut. Udah nggak apa-apa, sesekali aja, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi istilahnya kayak bapaknya ini lebih sayang, lebih manjain lah ya istilahnya. Tapi kalau kita lihat itu si bapak itu sebenarnya ngomong kayak gitu nggak benar juga. Itu nanti bisa bisa ini apa bisa membuat pola pikir anak jadi nggak benar semakin ke depannya. Nah itu jadi walaupun karakter ayah itu sebagai pelindung, tapi itu karakter ayah itu sebagai pelindung tapi sebenarnya sesat, ngajarin nggak benar, tapi itu penting buat karakter Rara. Iya, jadi karakter ayah ini penting buat karakter Rara. Jadi kalau misalkan karakter ayah ini nggak ada ya, jadi filmnya ini apa nggak ada yang bakal ngebuat Rara itu mendorong supaya dia itu menjadi ini apa versi terbaiknya dia itu di saat dia kurus, cantik dan lain sebagainya. Oke, setelah itu oke. pas ayah pas ayah meninggal pas ayah meninggal pas ayah meninggal itu kan Rara itu kan makan coklat ya. Makan coklat itu sebenarnya itu sebagai pelindung dirinya, sebagai pelindung ini apa? Sebagai pelindung Rara dari eh, pelarian, pelarian dari kesedihan, pelarian dari kesedihan, kesenjangan, kesedihan sama kesenjangan kasih sayang terutama ya. Ya jadi itulah yang ngebuat Rara makan coklat itu karena pertama ayah meninggal sebagai pelarian dari kesedihan dan juga kesenjangan yang dia alami gitu. Itulah kenapa si Rara akhirnya makan coklat hingga akhirnya gemuk. Yap, sampai akhirnya gendut. Nah, udah gitu pas udah nggak berapa lama itu kan balik tuh apa ke scene yang pas udah dewasa, yang pas scene pagi ibunya bilang pusing deh mama kal lihat kamu kayak paus terdampar. Wah ini gila sih paus terdampar, karena itu kan ini apa kameranya itu kan diambilnya kan dari atas gini kan. Ini kameranya dari atas ini karakternya di sini nih, karakternya di sini jadi kelihatan tuh semuanya tuh bentuk badannya yang gimana, pencahayaan kamar gimana di tengah kasurnya gitu. Itu dibilang ibu sendiri bilang kamu kayak paus terdampar. Wah itu gila coy, itu gila coy, itu benar-benar udah dari kecil dibanding bandingin pas udah gede kayak gitu dibilang paus terdampar. Wow itu parah coy, itu beneran itu gila sih. Itu sih gue pas dengar itu wah anjing ini gila, nusuk bener-bener, bahkan ibu sendiri tuh body shaming ke anaknya gitu loh. Jadi ini buat opening tuh hasil 8 analisa yang gue dapetin ini tuh semuanya tuh merujuk pada satu untuk Rara alias karakter utama. Ini 8 hal ini semuanya cuma buat Rara doang semuanya ya. Oke, terus abis itu kamar. Oke, ini kamar berantakan itu makin parah. Jadi nggak cuma sebagai dialog aja, bukan cuma sebagai dialog aja dibilang paus terdampar, tapi kenapa dibilang paus terdampar karena kamarnya berantakan juga. Jadi istilahnya tuh udah kamarnya berantakan, bantal di mana sini di situ dan lain sebagainya. Ini ditambah lagi ada orang gendut tidur di situ, jadi istilahnya kelihatan banget kan kalau berantakannya gitu kan. Ya istilahnya lu pasti ngomong sama teman lu gitulah ya, lu istilahnya lu apain ke dan lain sebagainya ya kan. Ya pasti begitu. Jadi ini paus terdampar, kamar berantakan itu tuh udah parah cuy, udah parah banget. Nah ditambah lagi tuh pas bangun ngaca ngaca sama lihat timbangan. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari standar kecantikan.
Ini bentuk dari standar kecantikan. Standar kecantikan, yes, pasti lu pernah dengar aja kan ya, walaupun mungkin lu nggak begitu dengar banget apa sama standar kecantikan wanita, pasti lu pernah dengar aja lah kalau dibilang berat badan wanita yang ideal itu misalkan berapa, misalkan antara 60 sampai 50 sampai 60 kayak gitu ya kan. Sedangkan mereka yang di atas itu ngerasa insecure, dan terlebih lagi kalau misalkan di kaca, mungkin mungkin lo udah tahu ya, kalau dari zaman SMP tuh kaca tuh mungkin salah satu hal yang disukain cewek, karena mereka tuh bisa ngelihat, oh my god gue tuh cantik gini gitu dan sebagainya ya kan. Ya tapi bagaimana kalau misalkan kaca kaca ini adalah hal yang dibenci sama cewek karena apa, karena mereka nggak perfect. Yes, jadi ini ngaca timbangan sebagai standar kecantikan itu semuanya satu, buat menunjang karakter Rara supaya dia goal nih desire-nya itu semakin kuat, motivasinya semakin kuat. Oke, ini masih awal-awal banget loh, dan gue dapetin detailnya tuh ini ya, ini semua detail yang gue dapetin ini masih di awal-awal film. Oke, udah gitu ngaca sama timbangan. Oke, pekerjaan. Oke. Oke, sekarang gini, sebenarnya sih pekerjaan itu sebenarnya nggak ini apa, nggak, gimana gimana ngomongnya ya. Oh, ini tuh masih scene opening waktunya. Maksud gue tuh scene pekerjaan sebagai pekerjaan ini tuh ini apa, waktu pas masih scene di rumah, waktu masih bangun. Nah, ibunya bilang ini apa, dia kerja di kosmetik itu, tapi masih sebagai staff biasa. Sedangkan pasti Lulu kan beda, dia ini apa, sebagai pacarnya influencer ya kan istilahnya. Ya udah, lu kerjaan lu cuma tiap hari ya baik-baikin dia aja, nanti biar ini apa, biar kecipratan kaya juga gitu. Nah ini jadi bukan cuma dibandingin secara fisik, tapi secara pekerjaan tuh juga. Udah lu dari luarnya dibandingin, misalkan mau lu jelek jelek hitam dekil kumal kayak gitu, udah gitu ini apa, ternyata pekerjaan lu PPSU ya istilahnya, lu gondok gak, misalkan emang lu gendut hitam lu dekil kumal, udah gitu dibilang sama temen lu juga, lu masih mending gendut hitam kumal kayak gitu, kayak lah lu cuma cuma tukang sapu jalanan doang, ya itu lu makin gila kan. Itu lu pasti bakal bakal motivasi, gue mau keluar dari PPSU, gue pengen cari kerjaan yang lebih baik, supaya istilahnya walaupun lu dekil tapi seenggaknya lu kaya, pasti kayak gitulah ya, itu udah pasti. Itu bekerja di dunia nyata maupun di film. Oke. ini gue bakal gue rangkap ini apa, dari gue rangkap secara jadi satu, yaitu scene turun tangga. Scene turun tangga. Scene turun tangga sama, balik lagi kita ada karakter teman ibu ya. Karakter teman ibu yaitu perbandingan. Jadi gue jelasin. Kita lihat ya, waktu pas lagi scene turun tangga, kita lihat kan Rara tuh turun tangganya gimana, bahkan kita bisa dengar kayak rada duk kayak gitu kan. Nah sedangkan Lulu itu turun tangganya istilahnya enak banget, gak ada suara gitu kan. Udah gitu ibunya bilang, kak kamu nggak telat loh, mama kok tahu ini aku turun tangganya beda. Jadi gimana ya, waktu awal-awal tuh bener-bener body shaming luar dalamnya tuh, bahkan sampai turun tangga pun orang tua lu tuh tahu kalau misalkan itu lu. Jadi gimana ya, balik lagi nih semuanya ini demi apa, demi menunjang karakternya Rara. Udah gitu ada lagi kan karakternya ibu, dialognya bilang, kalian adik kakak beda banget. Udah gitu Lulu, kamu selalu cantik banget. Nah udah gitu istilahnya ya udahlah ya, lu dibully sama teman-teman kerja aja kan, istilahnya teman kerja kan, cuma lu sendiri yang tahu. Tapi kalau misalkan teman orang tua lu yang tahu,
istilahnya ya, walaupun mungkin mereka berkunjung 1 bulan sekali, seenggaknya ada dong apa pressure-nya, lu merasa tertekan dong sama kehadiran mereka. Mereka ada tuh cuma buat body shaming lu doang. Iya, jadi cuma buat body shaming doang, dan itu kena banget boy. Kalian adik kakak beda banget. Lulu kamu selalu cantik banget. Ini tuh perbandingan perbandingan kesenjangannya itu dalam keluarganya tuh udah parah. Udah kasih sayang nggak dapet, udah gitu dari kasih sayang nggak dapet dibandingin, udah gitu dari lu juga dibandingin, dari teman ibu, udah gitu di tempat kerja juga lagi. Oke, habis itu oke, Dika Dika pacarnya Rara alias si Reza Rahadian. Kan dari situ kita lihat ya, si Reza Rahadian tuh cuma tinggal di ini apa eh, tinggal di gang, kayak di rumah gang biasa. Udah gitu nyatu dalam satu gang itu ada kos-kosannya juga. Udah gitu kita lihat tuh dia naik motor ya kan, naik motor walaupun naik motor custom ya kan. Tapi sebenarnya yang lu nggak tahu tuh, pesan tersirat, pesan yang nggak bisa lu lihat. Dika ini, sorry ya apa, gue jadi nusa Dima. Dika ini sebagai bentuk dari eh, kesempurnaan, sebagai bentuk dari kesempurnaan yang Rara miliki. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oke, ini bakal gue rangkum jadi satu juga, soalnya ini dari analisis yang gue taruh di HP gue ini beda. Dikarenakan pacarnya dulu alias George yang diperanin Boy William ini tuh sebagai bentuk dari tekanan, cuy. Bentuk dari tekanan. Karena pas udah ini kan apa, pas udah masuk dibilang kamu ganti baju ya, soalnya kamu pakai baju itu udah bulan lalu di Instagram aku. Oh ya, nanti kita tuh pakai baju itu, kamu pakai baju itu jangan terlalu apa, jangan yang putih ya, soalnya kita nanti bakal ada sesi foto nanti itu, kita backgroundnya fotonya warna putih, nanti terlalu off white banget. Jadi istilahnya ngatur banget gitu. Bahkan cewek lu ngatur sama cewek lu ini apa, buat ini apa, buat foto gitu doang. Istilahnya tuh ini sebenarnya sebuah tekanan, tapi dikarenakan ini masih awal tekanannya, jadi masih biasa aja lah. Mungkin ini sebagai perkenalan karakter ya kan. Jadi George itu kayaknya istilahnya dia tuh orangnya tuh apa, perfeksionis banget sih kayaknya. Nah, udah gitu kita balik lagi ke Lulu. Lulu alias Yasmin Nepper. Nah, ini Lulu ini sebagai bentuk dari kesempurnaan. Yes, karena dari awal kita udah lihat ya, udah waktu lahirnya di ini apa, dipuji sama ibu temennya. Udah gitu istilahnya dispesialkan. Udah gitu dipuji-puji juga sama ibunya. Nah itu dari awal itu dibentuknya itu Yasmin adalah, Yasmin lagi apa, Lulu. Lulu itu adalah secara simbolis, dan enggak secara simbolis juga, tapi secara, ya katakanlah simbolis atau apapun itu, dulu itu sebagai sebuah bentuk kesempurnaan. Dikarenakan kita ngelihatnya apa, wih cantik, badannya ramping dan lain sebagainya. Udah gitu kalau misalkan kita lihat, gue sempat lihat dia itu sebenarnya tuh bukan bukan orang Indo asli, dia itu Blasterland. Jadi istilahnya oke lah, buat sebagai kesan cantik tuh dapat lah istilahnya. Udah looknya emang cantik. Udah gitu badannya langsing juga, istilahnya buat cewek itu udah mantap lah ya, udah benar-benar body goals banget ya kan, udah cantik langsing juga. Tapi itu masih di awal doang, masih di awal ini. Dulu itu dibentuk apa, sebagai bentuk kesempurnaan. Tetapi George alias pacarnya si Lulu sebagai sebuah bentuk tekanan secara langsung, dan kita sebagai penonton tuh mengetahui itu. Oke, udah panjang banget ya, udah baru 15 cuy padahal. Oke. Oh, udah gitu ada scene-nya. Kita lihat itu juga kalau Rara itu ngajar di kampung pemulung ya kan. Kampung pemulung. Oke, jadi gini nih. Sebenarnya ya, sebenarnya secara scene, sudah gitu secara look apa yang kita lihat ya, scene ngajar di kampung pemulung itu terutama ini kan pasti kan lebih ke
sukarela, lebih ke sukarela, merela, enggak istilahnya, jadi artinya enggak dibayar, udah gitu harus mengorbankan waktu juga. Jadi ini secara kita pikirin, secara estetikasin keindahan di dalam kamera, ini tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tetapi di sini tuh bentuk kesempurnaannya adalah Rara itu di saat masih gendut tuh bisa loh ngajar ngajar kepada anak muridnya, udah gitu datangnya tepat waktu. Itu sebuah bentuk kesempurnaan, karena di saat udah cantik, udah kurus, si Rara itu enggak, datangnya enggak tepat waktu. Oke, itu nanti bakal gue bahas lagi, dan itu nah ini karena ini masih scene perkenalan, jadi nanti gue bahas lagi nanti. Oke, habis itu oke, kan Dika itu kerjanya itu kan sebagai fotografer ya. Fotografer, udah gitu kebetulan ada model, udah gitu ada temennya juga, lupa aku masukin. Jadi udah ada model, udah gitu ada temennya Dika juga. Nah, itu scene-nya itu kelihatan tuh pas udah selesai nih, pas udah selesai. Ini apa? Dik, lu mau, gue lupa. Pokoknya diajak kemana gitu. Terus Dika bilang nggak bisa. Gue harus ini apa? Gue harus ngantar cewek gue balik. Ini cewek lu? Iya. Nah, syukurnya tuh di situ Dika nggak banyak ngomong, udah langsung jalan aja. Nah, udah gitu, scene parkiran, Jessica bilang mereka mereka cantik-cantik ya, kurus, badannya putih, kulitnya putih, nggak kayak aku, ya kan kayak gitu. Nah itu secara kayak gitu dia tuh itu udah ngerasa tuh, udah kena pressure ya kan istilahnya. hmm, di sini tuh kalau menurut gue tuh ada secara subteksnya tuh, Clara tuh agak sedikit jealous gitu, ada ya jealous pasti, tapi ada sedikit pemikiran apakah pacar gue Dika akan berpaling kepada wanita yang lain yang secara look lebih sempurna gitu. Oke. Nah ini dia, gue sebenarnya udah bahas ya ini ya, George, karakter George, yaitu pacar dari Lulu. Ini bukanlah sebuah bentuk dari kesempurnaan, melainkan sebuah bentuk tekanan. Karena waktu dari awal udah kelihatan, udah gitu ini lagi apa, scene yang kelihatan ini apa, yang kelihatan cabi, udah gitu tutupin ini apa, tutupin pakai rambut kayak gitu ya istilahnya. Kok merhatiinnya sampai begitu banget, udah gitu ngelihatnya dipublisnya pas lagi live IG ya kan, jadi istilahnya lu kayaknya ini apa sih, bener-bener pengen nutupin banget sih hal yang sebenarnya tuh wajar aja buat gue, tapi lu lu nge-expose ini dan pengikut lu tahu, dan sementara pengikut lu itu siapa sih, paling itu kan ya kebanyakan juga nggak kenal lu, tapi lu ini apa istilahnya, lu mempermalukan gue di depan para pengikut lu secara nggak langsung gitu. Oke. George sebagai ini apa, sebagai bentuk tekanan. Oke, and then nah ada dialog singkat nih mah, pendek banget dialognya. Oke, bikin tembok pemisah dulu. Oke, ini di luar dari ini apa, di luar dari dari pembahasan kita. Kalau misalkan lo tanya, bang, video jenis lo ini kayak apa sih, apa video kayak lo ini jenisnya apa sih, ini videonya nih jenisnya expert, karena gue itu kuliah perfilman, jadi udah gitu gue juga bisa analisa film sama ngebedah film, jadi ini modelnya model videonya anak expert, kalau lo pengen tahu. No, 16 17. Oke, apa sih tadi? Oh ya, dialog singkat. Dialog singkat. Ingat paha. Gue tuh inget dari waktu itu mungkin udah agak lama ya gue ngelihatnya tuh. Mungkin waktu gue SMA gue baca dari IG. Hal yang pertama ngebuat cewek ngerasa gendut adalah paha. Paha. Jadi waktu dibilang, "Kak, ingat paha." Nah, gue sebagai seseorang yang ingat artikel itu, gue ngerasa waduh, ini kena banget,
walaupun karakter utamanya cewek dan gue cowok, tapi walaupun begitu gue memposisikan bahwa gue tuh bisa membayangin bagaimana setertekannya itu loh seorang wanita wanita yang dituntut oleh sosial untuk berpenampilan begini gitu dan lain sebagainya, tapi sama ibunya dibilang ingat paha. Ibu, orang tua yang seharusnya menerima anaknya apa adanya, udah gitu dibilang kak ingat paha. Ini kelihatannya simple, tapi kalau misalkan lo tahu mengenai standar kecantikan wanita, dan sebenarnya gue sih nggak begitu tahu banget, tapi karena gue ingat artikel itu, paha adalah salah satu hal yang bikin wanita ngerasa gendut. Jadi gue ngerasa ini tuh kacau kacau banget ya kan. Satu satu bagian badan yang simple tapi dibangka ingat paha, ya karena itu paha itu membuat cewek merasa gendut. Jadi singkat tapi dalam, nusuk. Oke, habis itu oke. Ini masih di bagian opening juga, yaitu bagian heels sama sepatu. Oke, jadi gini, maksudnya itu kan waktu pas di ini apa eh, pas di pas di tempat kerja kan kita lihat kan itu shotnya dari bawah kan, itu kameranya dilihat ini apa yang cewek yang jalannya pakai heels, udah gitu kelihatan warnanya ini apa cerah ya kan, warna pink juga ya kan, udah gitu dibandingin lagi sama yang Rara udah make sepatu warna abu-abu, istilahnya warnanya mati ya kan, udah gitu jalannya agak gimana gitu ya kan. Jadi istilahnya ini mengatakan apa, memberikan detail juga, memberikan perbandingan yang secara nggak langsung itu, kalau misalkan wih ini cewek yang pakai heels ini mereka cantik loh, mereka ini memenuhi standar ini apa standar kecantikan, sedangkan yang pakai sepatu Rara itu ya kan, ya ini tuh enggak, udah gitu kita kita kan udah tahu apa gimana bentuk mukanya ya kan, bentuk fisiknya. Itu sih sebagai salah satu bentuk hal kecil, tapi ini balik lagi buat memberikan karakterisasi kepada Rara. Oke. Hmm, ini masih di scene yang sama, enggak sih, udah scene yang beda tapi masih di tempat yang sama. Oke, 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 oke. Sarapan. 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 Sarapan udah gitu ibu hamil. Jadi maksudnya gini, pas lagi di scene apa lantai berapa itu, kita lihat ya, apa si Iren sama Wiwit itu kan lagi ngomongin, lu hari ini sarapan apa, gua hari ini kiwi duku sama strawberry dan lain sebagainya kan, sedangkan sedangkan Rara datang bawa bubur. Jadi maksudnya apa, jadi maksudnya eh ini mereka yang cantik ini sarapannya sehat, mereka sarapannya buah. Buah itu kan mau lo makan sebanyak apapun kan nggak bakal buat lo gendut. Kalau kenyang kembung ya pasti, karena itu kan udah mengandung air juga. Ini membuktikan bahwa yang sarapan buah mereka ini cantik. Nggak cuma cantik secara wajah, tapi fisiknya juga langsing dan lain sebagainya. Sedangkan Rara yang makan bubur, kita udah tahu bentukannya kayak apa, udah gitu bang nggak apa-apa, nutrisi buat ibu hamil. Wow, nutrisi buat ibu hamil, ini parah loh. Ini body body shamingnya parah, tapi karena ini mungkin karena film kali ya, jadi istilahnya bisa dibuat karakternya udahlah cuekin aja, mereka emang biasa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong dalam konteks dunia nyata, cewek dibilang kayak gitu, ini sih parah ini. Kalau misalkan ceweknya ini nggak kuat mental, dia bisa nangis, bahaya ini. Oke, oke. Jadi ada temennya Rara namanya Faye yang diperanin Sharifah Dennis. Ini adalah sebuah bentuk kesempurnaan. Padahal kita udah tahu kan si karakternya si Faye itu kayak gimana ya kan. Kita udah lihat, nggak usah dipakai dialog, kita udah ngomong kan
dari secara dia tingkah laku kayak gimana kan udah ketahuan nih, istilahnya kita sebut aja nih cewek rada gesrek ya kan. Tapi ini sebuah support system yang bagus, sebuah support system yang bagus buat Rara, karena di saat Rara masih gendut ini si Faye ada, tapi pas udah Rara kurus ini Faye nggak ada, kehilangan support systemnya. Jadi walaupun walaupun si Rara punya teman satu cuma Faye doang, udah gitu apa udah gitu istilahnya rada gesrek, nggak nggak sempurna, tapi ini sebenarnya adalah sebuah kesempurnaan buat Rara. Oke, abis itu apa lagi? Oke. Bentuk hal yang oke. Jadi gini, kan nggak beberapa lama dari situ kan ada ini apa? Ada ini kan supaya supaya buat sharing meja. Nah, sharing meja ini adalah sebuah bentuk dari standar ganda. Pas bilang enggak, kita lagi nunggu teman, Mbak. Ya kan, dibilang kayak gitu. Nah, itu akhirnya ini apa si Faye sama Rara akhirnya ini apa nyari meja yang lain. Nah, sedangkan pas begitu Marsha Iren sama Wiwit datang, bilang, "Mas, mejanya kosong nggak?" "Oh iya iya kosong, ambil aja langsung." Jadi langsung dikasih gitu, langsung langsung dikasih. Setelahnya, lah tadi itu cewek dua minta minta meja nggak lu kasih, sedangkan yang cantik yang bening lu kasih. Ini tuh standar ganda. Dan ini kalau misalkan lu pikir ini nggak ada gunanya, sebenarnya tuh gunanya ada, karena pas waktu si mereka bertiga datang itu film di slow motion ya kan, di slow motion. Jadi seakan-akan kayak, wih siapa nih yang datang ya kan, ternyata yang datang, wih ternyata cantik gitu kan. Nah, itu tuh sebuah bentuk bentuk dari permainan editing, sama itu betul permainan editing buat penekanan bahwa yang datang ini bukan inilah apa seseorang yang rada spesial ya kan. Dan akhirnya bagi itu apa itu cowok dua, "Oh iya deh mbak, bilang aja mbak, kita juga udah selesai kok." Itu tuh bentuk standar ganda ini apa bentuk standar ganda dari sebuah kecantikan. Oke, habis itu dialog mengenai manajer. Oke, gue agak lupa nih apa dialog mengenai manajer. Tapi yang gue ingat sih ini masih di scene yang masih di scene yang sama. Oh iya iya iya. Jadi maksudnya gini. Gue lupa tuh kan ada cewek tuh yang apa yang resign itu, katakanlah itu pacarnya si Dion Wiyoko ya. Dia resign gitu aja setelah 8 tahun. Terus dia bilang gini, "Kenapa ya kok tiba-tiba mbak siapa itu resign ya?" Mungkin karena di posisinya tinggi kali kan, jadi bayarannya gede. Yang gue tahu kan ini apa perusahaan kita lagi harus ngehemat. Nah, dialog manajer ini jadi maksudnya tuh iya lu benar, ketidaksempurnaan. Jadi kalau misalkan lu mikir, wih apa posisi lu manajer, gila, lu kasih tahu ke orang tua, "Bu, aku sekarang kerja manajer." Orang tua lu bangga, wah bagus banget, nah kamu selama ini nggak sia-sia ibu besarin dan lain sebagainya ya kan. Udah gitu lu mau flexing ke temen lu juga enak. Lu kerjaan lu apa sekarang? "Gue manajer coy." Gila enak banget ya kan. Tapi ternyata ini adalah sebuah bentuk ketidaksempurnaan, waktu di awal ya. Ini sebenarnya tuh masih terbilang scene opening ini. Jadi ini masih mau masih scene perkenalan dunianya dari Rara. Oke. Si ini apa dari dialognya ini apa dari dialognya si Faye. "Lihat no, Marsha sama teman-temannya makan siang tuh makanya salad, lalu makannya nasi padang." Tapi syukurnya karena ini apa Rara orang yang mungkin tahu ya apa si Faye itu orangnya suka begitu, mungkin maksudnya sindiran dalam konteks bercanda. Jadi dia bilang,
nggak enak, nggak seru, nggak ada tulangnya, nggak ada tulangnya, nggak bisa diemut-emut ya kan. Tapi maksudnya tuh ya lu tahu lah maksud konteks lu gimana maksudnya. Oke. Sorry apa, kamera gue tadi mati. Oke, jadi ini salad ini konteksnya ini kan sindiran, nah, sindiran dari si Veno. Lihat no, makan siang tuh salad ya, maksudnya tuh sindiran. Kalau misalkan istilahnya tuh kayak secara subteksnya ya, secara tidak terlihatnya tuh kayak maksudnya tuh ngomong, lu tuh kalau misalkan pengen kurus, lihat tuh makanya kayak kayak Marsha Irene Wiwit, makanya tuh salad bukan nasi padang gitu maksudnya. Oke, terus abis itu apa lagi? Hmm, Oke, 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 oke. Kan setelah itu kan ini kita langsung jumping ini apa ke scene-nya ini apa? Scene-nya Lulu. Scene-nya Lulu itu ini apa? Waktu dia lagi ini apa? Waktu dia lagi baca komentar IG. Lulu baca komen. Oke, waktu itu dia kan baca komen. Nah, jadi gue inget tuh dia komentarnya itu ya Ilamba itu muka bulat banget nutupin seluruh seluruh layar. Nah, terus kan abis itu ini ya apa dikomentarin juga kan sama ibunya ngasih tanggapan kan gini, emang muka aku bulat bulat ya. Pasti bilang lumayan, maksudnya lumayan kayak gitu, mungkin aja tuh maksud ibunya tuh candaan, tapi maksudnya tuh itu tuh sedikit sebuah apa istilahnya, kayak bukan insecure tapi maksudnya tuh serangan serangan kepada mereka yang merasa bahwa mereka tuh gue itu sempurna, cantik dan lain sebagainya. Dibilang muka bulat itu maksudnya tuh sindiran, sindiran karena ini apalah, karena Lulu merasa oh dia ini cantik dan lain sebagainya, tapi ternyata cuma karena baca komentar di IG aja yang dia nggak tahu tuh siapa, tapi langsung langsung kena mental, istilahnya langsung ciut gitulah. Kan sedangkan ya Rara dibilang sama temannya ini apa, ibu hamil udah gitu, ibunya bilang terdampar kayak paus terdampar, fine fine aja. Jadi ini suatu bentuk Lulu yang kalau kita lihat sebuah kesempurnaan secara look, tapi sebenarnya Lulu itu nggak sempurna sempurna juga kok, dikomentarin aja dia sampai ciut kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini kan kalau ini udah bukan nomor 25, ini udah bukan ini apa, udah bukan ini lagi apa, udah bukan di opening lagi nih. Ini udah masuk lumayan rada pertengahan nih. Oke, jadi ini nomor 25 ini kita tuh udah masuk ini apa, udah masuk di pertengahan. Oke, jadi kita kasih ini deh ya. Kita kasih tembok lagi. Oke, 25 ini kita tuh udah pertengahan film. Oke, jadi apa sih nomor 25 itu? Jadi nomor 25 itu tuh lihat foto Kim Kardashian. Nah, gue lihat itu kan ini ya si Faye sama ini kan, Faye sama Rara bilang, ini kok bisa sih badannya kayak gitu, pada makannya apa apa dan sebagainya. Dan itu si Faye bilang kan, orang pada pada bikin postingan hashtag body goals segala, sebenarnya itu bukan body goals tapi money goals. Maksudnya tuh secara sindirannya tuh, apa yang lu lihat, apa yang seleb-seleb lu lihat itu mereka tuh badannya gini gitu dan sebagainya, mereka misalkan ngeposting pakai hashtag body goals, sebenarnya itu tuh mereka tuh punya uang. Gak mungkin mereka tuh modal makan terjaga, olahraga teratur, badan bisa kayak gitu kalau nggak campur tangan dokter. Maksudnya tuh gimana, mungkin aja tuh maksudnya tuh ada campur tangan ini apa, tindakan medis kayak misalkan liposuction, alias ini apa, itu sedot lemak dan lain sebagainya. Jadi istilahnya yang tadinya kemarin badannya masih bergelambir, besok udah ramping lagi, seakan-akan kayak lemak tuh ditelan sama badannya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu maksudnya tuh nyindir kalau misalkan lu pengen punya badan bagus, ya lo itu harus punya uang gitu loh coy, maksudnya. Eh, Oke, oke, oke. Ini kayaknya sih ini apa, masih ini apa di scene ini apa, scene-nya Lulu ngebaca komentar IG ya, nggak jauh
hampir gak jauh beda ini. Jadi ini udah masuk pertengahan nih. Oke, ini cibiran. Kan si Lulu itu kan ini apa, di cibirnya kan lewat komentar IG kan, sedangkan ibu sama karakter teman-teman ibunya tuh pada memuja dia. Udah gitu yang beri tekanan itu si George, udah gitu sama komentar-komentar orang di IG-nya gitu. Sebenarnya kenapa sih harus dibuat komentar IG? Karena gini loh coy, ini kan 2019 ya, 2019 filmnya, udah gitu zaman modern, dan artinya bukan nggak sedikit kasus-kasus tuh ya, body shaming tuh awalnya tuh dari komentar IG gitu loh, sampai akhirnya orang tuh kenapa begini gitu, awalnya tuh cuma dari komentar doang. Jadi gue agak lupa itu scene-nya gimana. Pokoknya yang jelas ini cibirannya ini buat si Lulu itu semakin insecure. Padahal sih kalau kita lihat sih cantik ya kan, badannya ramping, rambutnya panjang, kulitnya bagus, tapi sebenarnya enggak. Itu tuh komentarnya itu sebenarnya buat Lulu tuh semakin insecure secara secara langsung ya, walaupun itu cuma melalui komentar aja, walaupun secara komentar aja nggak ada yang mengatakan itu secara langsung, face to face kan. Kalau George itu kan beri tekanan ya, tapi itu komentar ini sebuah bentuk dari sebuah bentuk dari realita, dan ini kuat banget sih. Jadi menurut gue bentuk bentuk apa ya, sindiran yang membuat orang insecure, walau kelihatannya halus tapi kena. Oh, oke, oke, oke. Kalau ini tuh bentuknya detail kamera film. Oke, jadi kan kalau kamera yang biasa kita pakai ini kan kamera digital nih ya. Ini kan kamera digital nih. Kamera film tuh yang pakai raw celluloid, itu namanya kamera film. Nah, kamera film di situ kan ada tuh punyanya bapaknya si Reza Rahadian. Saya bilang itu kamera bapaknya udah ini apa, hasilnya udah nggak begitu bagus lagi. Nah, tapi ini sebenarnya ini sebuah bentuk dari kesempurnaan. Nah, karena gue ini apa, kuliah di perfilman, jadi gue sempat belajar juga fotografi. Nah, di situ jadi tuh awalnya tuh kamera film tuh kelihatannya kayak ya biasa aja gitu, udah gitu hitam putih gitu doang. Tapi sebenarnya kalau misalkan lu pelajarin sekarang, lu foto lagi buat sekarang, itu kamera hitam putih, kamera film, terutama lagi kalau misalkan kayak kamera tahun 1930-an, 1920-an, itu kalau misalkan lu beli walaupun harganya mahal banget, terus lu pelajarin gimana cara cara mainnya secara proper, secara teknik dan lain sebagainya, itu hasilnya cantik, indah banget beneran. Lu bisa searching itu di YouTube, dan gue bilang, wih anjay, ini nggak kalah sama yang namanya foto kamera digital. Nah, jadi kamera film ini suatu bentuk yang awalnya kamera film jadul hitam putih, nggak sempurna, tapi ini sebenarnya ini adalah sebuah detail bahwa film imperfect ini menjunjung yang artinya sebuah ketidaksempurnaan itu adalah sebenarnya kesempurnaan untuk orang itu tersendiri. Nah, kamera film ini bentuk dari sebuah ketidaksempurnaan yang tapi sebenarnya ini adalah sebuah kesempurnaan. Jadi gitu peran dari properti kamera film itu. Oke. Oke, 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 oke. Oke, jadi ini ada scene ini apa? Ada scene ini apa, waktu ini Jessica Mila waktu di kamar, gue lupa. Oh, ini yang menjelang dia tidur. Jadi waktu dia di kamar pas mau tidur itu kan dia nginget suaranya ini apa, Kelvin alias si Dion Wiyoko bilang, ya udah kalian bisa nggak sih ngeblend ngeblend aja otaknya itu lu, tapi casingnya Marsha. Udah gitu Marsha bilang, hah, dia mau jadi manajer, belajar belajar ini dulu kali apa, dan udah gitu ngingat suaranya Faye sama ibu gitu ya kan. Nah, terus nggak lama dari situ tuh ini apa, cari solusi. Oh iya, jadi masih ini ya, walaupun ini sebenarnya masih udah di pertengahan ya, tapi ini masih masih bentuk sebuah dari pressure secara tidak langsung supaya karakter Rara ini mau bergerak supaya supaya
supaya mau mendapatkan tujuan, yaitu menjadi kurus. Udah gitu ini gue kan gue nulis ada ini, ada apa, solusi dicari, nanti malah makin ribet. Kalau itu gue agak lupa, tapi langsung aja deh. Oke, ini ada ini nih, ada yang waktu scene-nya ini apa, waktu scene-nya Rara lagi makan coklat terus dibilang ini masalah orang jelek. Ini masalah orang jelek. Nah, ini tuh maksudnya kan kita kan udah tahu ya, kita nggak perlu, sebenarnya nggak usah ada dialog lagi, karena dari awal kamera memperlakukan tuh udah memperlakukan secara Rara ini emang jelek banget, comparisonnya tuh udah parah gitu. Nah, ini maksudnya ini ada scene bilang, udah lu nggak bakal ngerti ini masalah orang jelek. Ini tuh maksudnya tuh sebuah dari tekanan, dan maksudnya ini juga udah mulai meledak. Ini udah mulai meledak kayak gitu, dibangkan terus dibilang kalau Mas Kelvin tuh lagi gini gitu dan lain sebagainya. Nah, terus abis itu oke. Nih, yang dikasih Mas Kelvin buat ini apa, dikasih Kelvin oleh Dion Wiyoko buat 1 bulan. 1 bulan supaya 1 bulan maksudnya biar kurus. Tapi sebenarnya 1 bulan, 1 bulan dikasih supaya jadi kurus, ini maksudnya adalah waktu menuju ketidaksempurnaan. Yes, waktu menuju ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Yes, 1 bulan menuju ketidaksempurnaan. Karena walaupun secara look udah lebih enak ya kan, udah lebih cantik, udah make up oke, secara dress up udah bagus, tapi sebenarnya ini tuh begitu si Jessica Mila udah jadi lebih kurus, hidupnya tuh menjadi tidak sempurna. Walaupun kelihatannya udah sempurna banget, tapi sebenarnya enggak sama sekali, karena dia jadi punya waktu sedikit buat ngomong sama pacarnya Dika. Udah gitu waktu dia mau ngajar ke kampung pemulung, dia telat. Udah gitu pas mau ada pesta ulang tahunnya dia di kampung pemulung, dia nggak datang, bahkan sampai anak-anak tidur. Nah, itu tuh sebuah bentuk dari ketidaksempurnaan. Bahkan support sistemnya sendiri, yaitu Faye bilang, ya Faye itu hilang. Ya terus dibilang, gue lupa sini apa, tapi lu boleh lu boleh kok ini apa, mendapatkan apa yang tidak pernah punya sebelumnya, tapi jangan sampai lu mengejar itu sampai lu udah melupakan apa yang udah pernah lu punya. Oke, terus abis itu oke. Nah, ini kan ini apa, lagi-lagi nih, dulu baca komentar IG nih, komentar IG yang dibilang, oh jadi ini pacarnya King George ya, ini mah boleh lokal nih, biasa aja dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tuh awalnya yang dibilang, ya ampun Mbak, itu muka bulat banget yang awalnya. Oke, masih bentuk muka aja istilahnya, ini masih bisa diubah. Lu bisa diet, atau yang secara ekstrem lu bisa operasi plastik. Terus sampai akhirnya, ya ilah ini pacarnya King George nih, ini mah ternyata cuma bule lokal, bule biasa dan lain sebagainya. Ini maksudnya tuh udah menghina secara lahir, udah menghina secara fisik banget. Emang dia sudah dilahirkan begini, dan lu menghina secara fisiknya itu luar dan dalam, dan ini tuh semakin parah. Karena emang film tuh begitu, semakin dia plotnya semakin jauh, tingkatan semakin meningkat gitu harus plotnya. Ini juga karena bentuk dari yang menekan ini apa, membuat si Lulu insecure ini. Sebenarnya nggak insecure, siapa lebih ketekanan secara tuntutan harus tetap sempurna. Nah, jadi itu dari komentar IG itu udah semakin meningkat juga. Ini jadi makin parah nih. Jadi ini kelihatan bahwa Lulu ini yang kelihatannya kita bilang sempurna, tapi ternyata tekanannya tuh makin gila. Nah, kan kita sempat lihat ya, Dika itu foto iguana kan. Udah gitu dia bilang, apa lu mau ngasih gue job foto, mau ngasih gue job foto apa lagi, buaya ini apa dan lain sebagainya. Lah, kok lu jadi suka ngefoto hewan reptil kayak gini sih? Ya nggak apa-apa, enak, gak banyak cincang dan lain sebagainya.
Mungkin mungkin banyak dari lo nggak tahu maksudnya tuh scene dari dialog si Dika alias Reza Rahadian suka dari ngefoto reptil itu alias ini apa suatu bentuk lagi bahwa kan itu kan foto itu kan job buat seorang fotografer itu kan bukan job yang sempurna. Terlebih lagi kalau misalkan foto hewannya ular salah sedikit patok masih mending kalau masuk rumah sakit. Kalau misalkan langsung mati gimana? Job foto reptil itu bukanlah sebuah job yang sempurna. Lu harus ngomong sama hewan, hewan kan nggak ngerti bahasa manusia. Sedangkan kalau misalkan foto model itu sudah pasti job yang sangat sempurna. Bisa bilang, kak mas tangannya nanti begini gitu dan lain sebagainya biar estetik dan lain sebagainya, itu job sempurna. Tetapi foto reptil ini bukanlah sebuah job yang sempurna, tetapi Reza Rahadian menyukai itu karena apa? Suatu bentuk dari yang kelihatannya ketidaksempurnaan, tapi itu sebenarnya sebuah kesempurnaan. Bukan, ya katakanlah begitu. Foto reptil ini sebuah job yang tidak sempurna, tapi Reza Rahadian menyukai itu. Jadi seperti Reza Rahadian embrace the imperfect gitu loh. Oke, oke, ya, ya, ya. Oke, scene waxing. Scene waxing. Ini udah. Oh, ini belum. Jadi scene waxing ini menunjukkan bahwa lu pasti pernah dengar kan, beauty is pain. Dan benar. Dan itu memang benar begitu, beauty is pain. Nah, di saat itu kita lihat tuh si Jessica Mila pas diolesin krim, dia bilang kayak gitu kan, sampai sampai teriak setan anjing dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk tuh, ya udah maksudnya tuh, ya udah lu tuh sebenarnya sudah kelihatan sempurna di saat bentuk lu yang dulu, maksudnya di saat lu masih gendut, lu itu sebenarnya lu itu ini apa lu tuh sudah sempurna secara kepribadian, walaupun secara fisik sebenarnya enggak begitu. Nah, ini maksud dilihat ini waxing kayak gitu tuh, beauty is pain, dan kecantikan itu butuh pengorbanan begitu. Ya, kurang kurang lebih begitu sih maksud dari scene waxing itu. Hmm, oke. Nah, ini kan ada scene ini apa? Ada scene waktu ini kan, waktu si Faye ini kan, waktu Faye masuk ke ruangannya dia bilang, dia nanya kan, gimana sih biar gue lebih kelihatan berwibawa. Terus si Faye bilang, ya itu yang balik lagi lah, ya itu harus pakai otak. Nah, ini maksudnya si Faye itu secara nggak langsung, lo itu udah kelihatan cantik, tapi bagaimana maksudnya lo itu berwibawa itu, ini secara nggak langsung mengingatkan si Rara bahwa lo itu udah sempurna, tapi lo harus kembali kepada ketidaksempurnaan lo, ya, yaitu dimana di saat lo tidak sempurna lo sangat mengandalkan otak banget, dan di saat lo sudah sempurna maksudnya jangan sampai lo mengandalkan penampilan lo dan lo meniadakan lo melupakan apa yang udah pernah lo punya itu, yaitu maksudnya sebuah kecerdasan, yaitu make otak, dibilang kayak gitu. Oke, habis itu ya. Waktu lagi live streaming IG-nya si George alias Boy William, ada yang bilang, aku lebih suka mantannya Kak George, Kak Manda lebih gini gitu dan sebagainya. Ini bukti bahwa ini pressure-nya buat Lulu itu semakin meningkat. Pressure-nya Lulu tuh semakin meningkat, istilahnya udah kurang apa lagi sih, dia udah cantik, langsing dan lain sebagainya, kulit putih, punya pacar influencer, kaya dan lain sebagainya, tapi masih di compare juga sama ini apa sama followersnya. Udah gitu udah dibandingin sama Mande, maksudnya tuh dibandingin sama mantannya dulu. Nah, ini artinya tuh pressure, tekanan seorang Lulu yang kelihatannya sempurna itu semakin gila. Dan kembali lagi gue bilang, yang awalnya kita lihat Lulu adalah simbol kesempurnaan, tapi sebenarnya itu enggak. Oke, habis itu apalagi? Hmm, oke. Tahu, tapi ini kayaknya bakal gue gabungin jadi
akan oke, ini ada yang ingin gue gabungin jadi satu, yaitu pertama itu kesibukan. Satu, kesibukan. Terus kedua, hilangnya V. Udah gitu, telat datang sekolah. Oke, jadi gini. Jadi gini. Nah, maksudnya yang pertama gini, kesibukan. Kan waktu itu pertama si Reza Radian dibilang, "Halo, benar dengan Raranya Dika?" Dibilang, "Iya." Terus dibilang pengen ngomong kayak gitu. Pengen ngomong, "Kamu sibuk ya?" Iya, yaudah nanti ditelepon lagi ya. Berarti mungkin ini secara nggak langsung tuh ngasih tau ke penonton, mungkin dulu tuh Rara itu orangnya tuh nggak sibuk banget loh selama dia waktu masih bekerja sebagai staff biasa gitu. Maksudnya bisa gampang dihubungin. Sedangkan pas dia udah menjadi sudah menjadi manajer, semakin sibuk, gak bisa dihubungin. Nah, terus hilangnya Faye sebagai support system udah gitu, datang ke sekolahnya itu udah beberapa hari datang nggak sekolah. Udah gitu tangannya merasa gede, tangan gue merasa gedean lah. Ini maksudnya tuh sebuah bentuk dari ketidaksempurnaan. Kesibukan, oke, dia sibuk, jadi nggak bisa dihubungin sama pacarnya Dika. Terus udah gitu support system terbaiknya, yaitu satu-satunya Faye, hilang karena udah mendapatkan kesempurnaan. Udah gitu pas lagi di sekolah, datangnya datangnya terlambat sama beberapa hari nggak datang ke sekolah kan. Terus dia merasa tangannya gede gitu kan, setelah dia udah diet gitu. Maksudnya walaupun udah merasa mencapai kesempurnaan, yaitu udah langsing, tapi tetap aja masih ada yang namanya rasa insecure, kekhawatiran. Dan ini salah satu lagi bentuk dari sebuah ketidaksempurnaan. Oke, ini masih ada, ini sebenarnya masih ada beberapa lagi. Ini masih waktu masih di scene kampung pemulung ya. Oke, ini pertama Dika pergi duluan. Pergi duluan ke sekolah. Nah, ini tuh waktu masih ini ada scene di rumah sama di kantor ini. Nah, ini Dika pergi duluan, udah gitu, udah gue sebutin sih ya, datang terlambat. Sama dikira sakit. Nah, jadi ini waktu Sin mau OTW ke kampung pemulung, jadi dibilang Dika, ya udah nggak apa-apa, aku duluan aja. Nah, ini tuh balik lagi sebuah bentuk ketidaksempurnaan. Jadi waktu si Jessica Mila masih kurus, Dika tuh mau nungguin Gidaya dan lain sebagainya. Tapi kenapa pas dia udah makin cantik, kenapa si Dikanya hilang? Support system terbaik kedua adalah apa? Pacarnya. Karena support systemnya Rara cuma dua, yaitu Faye sama Dika. Ini udah hilang dua-duanya nih. Dikanya duluan, walaupun ini hilangnya tuh nggak benar-benar hilang banget. Terus datang terlambat sekolah. Dia bilang, kamu itu ngajarin ke anak itu harus tepat waktu, tapi kenapa kamu datangnya pas udah selesai? Ya udah, maaf ya, soalnya tadi di jalan tuh macet banget. Udah gitu ada yang bilang, kakak kok kurusan, kakak sakit ya. Ini walaupun yang ngomong anak kecil, tapi ini maksudnya tuh nggak selamanya apa yang lu pikir lu pengen kelihatan langsing, kurus dan sebagainya, itu nggak selamanya di mata orang tuh bener. Bahkan ada yang anak kecil bang, kakak sakit ya. Nah, ini walaupun ini anak kecil ini kan nggak tahu ya, karena nama juga anak kecil, mungkin anak yang mungkin umurnya masih berapa tahun. Jadi ini this is imperfect bro. Lu kelihatan cantik, tapi di mata orang lain tuh lu tuh nggak sempurna di mata mereka. Mereka lebih mencintai diri lu yang dulu, yang itu dimana di saat Rara masih gendut gitu. Oke, ada lagi apa? Nah, oke. Kan gue udah bilang, udah ada 38
udah ada 38 detail ya, detail sama hasil analisa yang gue dapat. Oke, jadi ini nggak datang, ini maksudnya tuh ini apa, pesta ulang tahunnya nggak datang ke pesta HBD-nya dia. Nah ini tuh ini fatal banget, karena udah ini kan ibunya Dika yang masak, udah gitu anak-anak yang di kampung pemulung tuh ini apa, udah pada nungguin sampai pada tidur, dan itu si Jessica Mila nggak datang. Ini tuh fatal, yaitu akhirnya yaitu dimana setelah lo mendapatkan semuanya, lo mendapatkan apa yang tidak pernah lo dapatkan, tapi lo telah kehilangan apa yang dulu tuh semuanya tuh telah lo miliki. Ini fatal sih. Terus abis itu oh ya ini teguran dari Faye, yaitu maksudnya kan udah gue sebutin juga, udah gue jelasin juga sih. Bahkan lu boleh mengejar apa yang selama ini nggak lu punya, tapi lu jangan lupa kalau lu tuh bisa kehilangan apa yang lu punya. Terus dibilang, lu kemana sih semalam, gue ini apa semalam ke bar sama Marsha. Lu kenapa sih, lu nggak suka kalau misalkan lu diajak kayak gitu kan kemarin. Itu tuh teguran dari Faye ini. Oke, kita masih lanjut dulu, kita buat tembok karena masih ada sebenarnya sedikit lagi sih. Oke, lanjut lagi setelah apa ada teguran dari Faye ini. Nggak nggak banyak lagi nih. Ini nggak banyak lagi sih ya. Ini ada oke. Di situ kita juga lihat salah satu karakter Marsha ya. Marsha yang muka dua. Oke, jadi waktu pas masih waktu masih Marsha itu apa? Waktu masih Rara itu gendut, kan ini apa dibilang kan kalau misalkan Rara itu gimana kalau misalkan belajar make up dulu dan lain sebagainya kan. Udah gitu pas udah Raranya kurus, dibilang maaf ya kalau misalkan kita pernah gini gitu. Dan itu muka dua banget sih, dan gue rasa hal kayak gitu common sih di dunia pekerjaan. Karena kalau nggak kayak gitu istilahnya lo nggak bakal sukses juga. Udah gitu salah satu bentuk ini apa bentuk, kalau gue bilang sih salah satu bentuk dari ketidaksempurnaan juga itu. Oke, ini ada lagi set 41 banyak juga ternyata ya. Diet ekstrim. Nah ini jadi sebelumnya waktu pas lagi di meeting kan sama Kelvin itu kan Rara pingsan tuh. Udah gitu ada dokter kan bilang diet boleh tapi jangan terlalu ekstrim. Kalau misalkan ekstrim itu nanti hormon kita tuh terganggu. Ya udah, nah itu tuh salah satu bentuk dari kalau misalkan lu mau sempurna boleh, tapi jangan terlalu ekstrim. Salah satu bentuk dari ketidaksempurnaan juga. Nah oke. Nah nih. Nah sekarang kita ke karakter pendukung ya, yaitu ada Maria, Aci Lesti, udah gitu sama ini apa sama si Kiki juga, Kiki Saputri. Nah udah gitu Maria ini rambutnya keribu. Aci itu Maria itu rambut keribu kering. Udah gitu Aci punya tompel gede. Udah gitu ada tuh si Endah. Endah itu gigi nggak rapi. Kalau Kiki itu ya kita udah tahu lah ya apa bentukannya itu, dan bentukannya gimana. Nah empat dari karakter pendukung ini, empat-empatnya ini sama-sama ingin mendapatkan yang sama, yaitu kesempurnaan. Maria pengen punya rambut lurus, Aci selalu nutupin tompelnya,
Kalau Kiki kita udah tahu bentukannya gimana, jadi istilahnya kita udah tahu lah ya dia mau kayak gimana ya kan. Nah Enda ini pengen punya gigi yang rata alias rapi. Ini empat-empatnya ini sama-sama ingin mengejar kesempurnaan, tapi pas di akhir itu ini sebagai icon dari Malati, bahwa kalau kesempurnaan yang tidak lo miliki itu adalah bentuk dari sebuah keindahan. Ya, gue udah sebut ya, rambut Maria itu pengen punya rambut lurus, tapi dia nggak bisa karena ini apa, karena emang nggak bisa, emang rambutnya alaminya begitu. Oke, oke, oke. Di sini ada scene dimana Rara lelah ya. Scene Rara lelah itu jadi dia lepas bulu mata palsunya, dia udah gitu dia langsung balik lagi ke makan coklat. Udah gitu ibunya bilang, loh kak kamu kok makan coklat lagi sih, gimana diet kamu ya kan. Udah gitu bilang, mama lebih lebih pentingin diet daripada akunya sendiri. Ini maksudnya tuh udah dari luapan emosi kalau bahwa ini bentuk dari sebuah kelelahan gitu loh, kelelahan menjadi kesempurnaan, menjadi seseorang yang awalnya tuh dia pengen banget kayak gitu, tapi ternyata pas dia udah nyampe di tahap itu, loh ternyata nggak enak banget loh. Ternyata kesempurnaan yang gue dapatkan ini merupakan sebuah penderitaan yang gue alami gitu loh. Jadi pas pas lagi Rara gendut itu emang udah sebenarnya tuh udah itu adalah sebuah kesempurnaan yang dia miliki secara tidak langsung, tapi di saat ia mencapai kesempurnaan secara fisik, justru disitulah dia mendapatkan ketidaksempurnaannya dia. Oke. Oh iya, iya, iya. Jadi ada scene ini kan, ada pas Dika ini apa ngirimin fotonya itu kan. Kalau misalkan memang bila kamu apa gitu, gue bilang berikan aku waktu karena aku sudah terlanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu. Nah ini tuh ini apa, ini tuh udah bener-bener clear banget gitu loh, bahwa kalau film ini tuh ingin menekankan bahwa ketidaksempurnaan itu merupakan sebuah kesempurnaan. Buktinya aja Dika lebih suka Rara yang waktu masih gendut ya kan. Rara waktu masih gendut kehidupannya baik-baik aja, tapi pas dia udah mencapai kesempurnaan, istilahnya kesuksesannya, malah malah berantakan, acak kadut gitu ya. Ini tuh menekankan bahwa lo itu dalam posisi lo yang tidak sempurna secara fisik, lo itu sudah mendapatkan kesempurnaan yang lo miliki untuk kehidupan lo secara pribadi gitu loh. Oke, habis itu apa lagi? Hmm, oke, ya, 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 ya. Nih ada. Nah dari sini tuh akhirnya kalau misalkan akhirnya Jessica Mila sadar bahwa dirinya yang dulu, yang awalnya itu masih gendut, itu adalah kesempurnaan dirinya. Akhirnya dia balik lagi ke makan bubur lagi. Ini kan maksudnya kan mengingatkan dia kepada dirinya yang dulu waktu masih gendut kan. Nah itu tuh dibilang kan, Faye bilang, lah kenapa lo kesurupan? Iya kesurupan gue sama setan lapar. Ya akhirnya Jessica Mila tuh udah mulai mengagumi dirinya yang dulu lagi. Akhirnya dia makan bubur lagi kan. Akhirnya gimana diet lo, ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya secara kesehatan ya, bubur itu kalorinya lebih lebih rendah, jadi pas lagi diet pun sebenarnya masih aman. Oke, nah ini nih yang paling gue suka nih. Yang paling gue suka itu pesan di akhir film pesan di akhir film menunjukkan akhirnya ini kan, ditunjukin kan fotonya tuh. Itu maksudnya buat apa sih Maria, Aci, Kiki sama Enda itu dimasukin ke dalam ini apa, dimasukin ke dalam mobil yang sempit sempit kayak gitu kan. Dan gitu akhirnya dibilang foto, ternyata disitulah bung jawaban semuanya. Pesan di akhir film bahwa ketidaksempurnaan adalah sebuah kesempurnaan yang lu miliki. Lu di situ lu lihat kan fotonya walaupun hitam putih tapi bagus banget kan. Pas gue lihat, anjir cantik bu, fotonya bagus banget. Pas gue lihat, oh ternyata alasannya ini loh, alasannya ada si Maria, si Aci Lesti, Kiki sama si Enda. Pas di foto itu, gila, hitam putih tapi secara foto dan menurut gue di situ pun mereka kelihatannya, mereka itu cantik cuy. Mereka itu cantik dalam keadaan mereka yang tidak sempurna, mereka itu cantik.
di foto kayak gitu. Nah disitulah pesan di akhir film bahwa ketidaksempurnaan yang lo miliki sebenarnya adalah sebuah kecantikan, kesempurnaan yang lo miliki untuk diri lo sendiri. Oke. Nah, oke. Hmm, oke, ini sekitar masih ada sekitar 4 lagi. Ini pendek-pendek ini. 48. Yang 48 itu oke. Nah, ini tuh scene insecure. Kita balik lagi ke ini apa waktu masih awal-awal film ya. Pas yang Marsha Marsha Irene sama Wiwit itu, Bang, Mas, mejanya nggak dipakai lagi, Bang. Oh iya, Mbak, apa ambil aja, kita juga udah selesai. Nah itu kan pas mereka duduk, gue kelihatan gendutan nggak sih? Enggak lah Marsha, lu kan begini gitu dan sebagainya. Maksudnya gitu. Di balik kesempurnaan yang kita lihat, wih deh mereka cantik ya. Awalnya gue juga mikir lagi, wih cantik ya dan sebagainya. Tapi pas mereka duduk, kok mereka merasa insecure gitu. Jadi maksudnya ya, di balik mereka yang apa, yang kelihatan sempurna, cantik dan sebagainya, ada sebuah istilahnya, sedik anxiety kecil yang sebenarnya tuh bisa membunuh mereka gitu loh. Lo ngerti kan maksud gue gimana? Maksudnya kan mereka cantik tapi mereka kok gue kelihatan gendutan ya. Itu mereka pikirin banget gitu loh, seakan-akan kayak, karena mungkin mereka merasa standar standar sosial kecantikan itu ini kali apa, bener-bener mereka pegang teguh banget lagi, terutama mereka ini katakanlah mungkin mereka itu punya jabatan di situ ya kan, jadi itu merupakan a big deal buat mereka. Oke, oke, ada lagi yang walaupun sebenarnya mereka semuanya kelihatan sempurna, ada lagi karakternya ini apa, temennya tiga itu, Marsha, Irene, Wiwit nih satu lagi, kelihatan cantik, rambutnya panjang banget, tapi sebenarnya gesrek, gesrek otaknya. Yo lo daripada kalian gini gitu semua lebih lebih cantik kan gue. Maksudnya mereka tuh semua semua tuh kelihatannya cantik gitu, tapi satu ini kenapa gesrek, istilahnya rada bego gitu ya. Udah kelihatan cantik tapi maksudnya ini kenapa orang rada begini loh, rada-rada bego gitu kelihatan. Jadi kelihatannya di balik sebuah kesempurnaan kayaknya sempurna aja tapi sebenarnya enggak juga coy. Oke, terus habis itu oke. Sebuah kesempurnaan yang ini apa, yang secara subteks ditanamkan, yaitu Dika. Dika itu nggak pernah nuntut Rara buat ini apa, nggak pernah nuntut Rara buat ini apa, buat tampil lebih cantik, apakah disuruh diet dan lain sebagainya. Tapi Dika menerima Rara tuh apa adanya. Itu sebuah bentuk dari tidak apa, kesempurnaan yang Rara miliki, dan lu mungkin nggak sadar gitu, karena Dika nggak pernah nuntut ini itu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau George itu nuntut ini itu dan lain sebagainya. Nah Dika ini bentuk sebuah dari kesempurnaan. hmm, Oke, kayaknya sih udah ya. Oh ya, ini sedikit aja apa, ini karakter dari Rara ya, alias Jessica Melo. Jadi karakter dari Rara itu pertama, dia sayang sama Lulu waktu waktu pas masih scene opening. Enggak kok, mainnya ini punya 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 kakak udah gitu. Dia sayang sama Lulu udah gitu, perhatian sama muridnya. Ayo dong, udah kalian mainnya jangan jangan ini apa, jangan istilah, jangan asik sendiri. Nih kakak ada kelereng, coba tebak kayak gitu. Nah ini maksudnya tuh, karakter yang awalnya tuh yang bapaknya bilang tuh, yang penting kamu punya hati yang baik, itu cukup buat bapak. Dan ternyata emang bener diwujudkan, dilakukan oleh ini apa, oleh Rara, kalau misalkan emang dia itu punya hati yang baik. Jadi di saat Rara itu masih dalam keadaan gendut, itu adalah wujud dari kesempurnaannya dia, kepribadiannya dan perilakunya, pokoknya itu dia itu dalam keadaan yang baik, dalam posisi yang sempurna. Sedangkan di saat sudah mencapai kesempurnaannya, sudah kurus dan lain sebagainya, justru disitulah ketidaksempurnaan itu dia dapatkan. Yap, jadi itulah hasil dari analisa yang gue dapat dari Imperfect, dan ini film detail banget. Jadi setiap dialog, setiap scene itu tuh punya arti, punya makna. Jadi semua scene dalam dialog ini tuh benar-benar, semua scene sama dialog ini tuh penting banget buat karakter dan gitu, perkembangan kedepannya. Dan pesannya yang paling penting pesannya sih, pesannya menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan itu adalah sebuah kesempurnaan yang tidak disadari bahwa seseorang itu miliki.
Dan ya itulah analisa gue. Jadi thank you banget kalau misalkan lo udah nonton film lagi, udah nonton video gue dari awal sampai akhir, karena ini pasti durasinya 1 jam lebih. Thank you banget kalau misalkan lo udah nonton. Jadi kalau misalkan lu suka video kayak gini, lu bisa bisa like, comment, share, subscribe sama channel gue, karena kedepannya gue masih mau ngebahas film Indonesia. Ada film Indonesia lagi, jadi ada 4 lagi. Jadi kalau misalkan lu suka ini, bisa lah like, comment, share, dan subscribe. Jadi gue akan upload lagi video mengenai film Indonesia 4 lagi. Jadi tunggu aja ya. Goodbye.